Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azif Arifatan, NIM 2006437. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai 5 aspek tentang manajemen operasi. Yang pertama ada konsep dasar, terus tujuan, peramalan pada manajemen operasi, lalu ada perancangan kapasitas dan agregat pada manajemen operasi. Yang terakhir ada manajemen kualitas. Yang pertama dimulai daripada konsep dasar terlebih dahulu. Manajemen operasi merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Lalu manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Lalu manajemen operasi sangat penting posisinya dalam sebuah bisnis atau perusahaan karena operasional itu salah satunya fungsi dari strategis perusahaan. Fungsi dari strategis perusahaan itu juga ada 3, yaitu ada pemasaran, keuangan, dan operasional. Jadi manajemen operasi ini memiliki kedudukan penting untuk menyempurnakan strategi perusahaan. Juga memiliki kepentingan untuk memastikan perusahaan dapat bertahan jangka panjang dalam kondisi yang baik. Lalu apa sih tujuan dari manajemen operasi? Yang pertama, tujuannya itu ada meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Lalu tujuan yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga productivity. Yang ketiga, meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan yang dikenal juga aspek ekonomi. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas perusahaan atau berbagai kegiatan. Yaitu yang keempat, meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga quality. Lalu yang terakhir itu tujuannya adalah, mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin, dikenal juga dengan reduce processing time. Lalu, ada yang namanya peramalan manajemen operasi. Di sini menurut Sujana tahun 1989, proses perkiraan atau peramalan itu adalah besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah khususnya menggunakan metode statistika. Jadi, peramalan atau forecasting ini adalah perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian di masa depan atau di masa yang akan datang dengan menggunakan data di masa lalu. Lalu ada perencanaan kapasitas dan agregat. Perencanaan agregat dan kapasitas adalah hasil produksi atau throughput atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode masa waktu tertentu. Kapasitas ini mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada akan berlebih jika fasilitas terlalu besar. Sebagian fasilitas akan sebagian fasilitas akan menganggur dan terdapat biaya tambahan yang dibebankan pada produksi yang ada atau pelanggan. Lalu apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk menghindari situasi di mana terlalu banyak proyek dan program telah dimulai dan mereka secara kolektif melebihi kapasitas organisasi untuk menyampaikannya. Eee, Akibatnya itu apa? Akibatnya itu seringkali bahwa semua proyek dan program menderita karena sumber daya terus-menerus terpakai dan beralih dari satu krisis ke krisis lainnya tanpa ada yang terhasilkan. Lalu yang kedua ini ada perencanaan agregat atau disebut juga agregat planning atau agregat scheduling atau penjadwalan agregat. Ini hubungannya dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, biasanya itu sekitar 3 sampai 18 bulan ke depan. Tujuannya itu apa? Untuk pengumpulan, yang pasti ya aggregation, lalu ada tenaga kerja, kelompok produk, dan waktu. Inputnya itu apa? Input dari perencanaan agregat ini ada sumber daya, lalu ada kebijakan, peramalan permintaan, dan ada biaya. Outputnya sendiri itu nantinya menghasilkan biaya total perencanaan dan tingkat perencanaan yang diperkirakan. Lalu di sini ada di manajemen operasi itu ada yang namanya desain barang dan jasa. Yang pertama itu penjelasan dari desainnya sendiri. Desain itu apa sih?
Desain itu adalah kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang belum ada sebelumnya. Ini menurut J.B. Reswick. Untuk desain produk sendiri itu apa? Desain produk itu totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Ini menurut ahli Kotler dan juga Keller pada tahun 2012. Terus kenapa sih harus ada desain produk itu dalam suatu manajemen operasi atau dalam bisnis gitu ya? Simpelnya itu karena perusahaan mengutamakan proses serta pengembangan ide dari desain pada layanan atau barang yang diproduksi tersebut. Lalu bagaimana prosesnya dan tahapan pengembangannya? Pada prosesnya, ini menurut Gian L. Urban, John R. Hauser, dan Nikilesh Dolakia. Yang pertama itu tujuan dan strategi produk. Ini dalam proses pengembangan. Lalu yang kedua, identifikasi peluang. Yang ketiga itu desain produk. Lalu yang keempatnya pengujian pra-produk. Yang kelima itu ada komersialisasi atau penjualan. Tahapan dari desain produk ini seperti apa? Tahapan itu yang pertama adanya atau munculnya itu sebuah gagasan. Lalu dari gagasan tersebut disaring yang terbaik, lalu dilanjut dengan dikembangkan dan penyajiannya secara konseptual. Lalu yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, analisis bisnis. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh itu pengujian pasar, apakah si produk ini bakal laku di pasaran atau tidak. Yang kedelapan, jika produk ternyata laku di pasaran, baru masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap komersialisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari desain produk dan barang dan jasa gitu ya. Yang pertama itu kesamaan dengan layanan yang dijalankan saat ini. Lalu adanya kesamaan proses yang dijalankan saat ini dan pertimbangan finansial. Lalu ada perancangan produk. Yang pertama ini untuk perancangan produk itu dimulai dari market research dan feasibility study. Lalu yang kedua, brainstorming, nominal group, teknik atau NGT, lalu value engineering atau PE. Yang terakhir, menentukan tujuan dan batasan produk. Lanjut, yang keempat itu ada menggambar produk, review produk, dan yang terakhir itu membuat prototype. Setelah membuat prototype, ada diuji coba, lalu diproduksi massal. Setelah produksi massal itu terdapat garansi. Lalu apa sih masalah sama tantangan dalam desain produk itu? Yang menjadi permasalahan dalam permasalahan dan tantangan dalam desain produk, yang pertama itu ada desain yang tangguh. Lalu desain moduler, computer aided design, computer aided manufacturing, dan yang terakhir itu teknologi virtual reality. Tantangannya apa? Yaitu tantangan itu mulai dari kebutuhan konsumen, segmentasi pasar, teknologi, dan kondisi lokal. Lalu terakhir yaitu ada yang namanya manajemen kualitas. Manajemen kualitas ini biasa dikenal juga sebagai Total Management Quality atau TQM, dapat diartikan sebagai suatu sistem yang membantu sebuah organisasi perusahaan atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Lalu dari manajemen kualitas ini memiliki tujuan. Yang pertama, menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha. Yang kedua, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Yang keempat, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, baik dari anggota maupun pelanggan atau klien. Lalu terakhir, tujuannya itu memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Lalu di sini ada prinsip manajemen kualitas yang dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence-based decision making, yang terakhir ada relationship management. Manfaatnya apa? Manfaat dari manajemen kualitas yang pertama, lebih memahami kebutuhan pelanggan,
lalu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan yang bisa mengeluarkan anggaran besar. Terus menonjolkan keunggulan dari kompetitor. Yang terakhir, dapat meningkatkan profit. Lalu ada dimensi kualitas produk barang. Yang pertama itu ada performance atau kinerja, yang kedua ada features atau fitur, yang ketiga reliability atau kehandalan, lalu ada conformance atau kesesuaian, ada durability atau daya tahan, serviceability pelayanan, estetik atau estetika, lalu ada preserve quality atau kesan kualitas. Kalau pada dimensi kualitas produk jasa itu ada reliability, assurance, tangibles, empathy, dan responsiveness. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada untuk materi UTS Manajemen Operasional ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.